Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hlul qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Yuktasabul akhlasu bitadabburil ayati wal akhbari fi targhibil ikhlasi wa targhibir riya. Diusahakan ikhlas itu dengan merenungi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menggambarkan ikhlas dan menakuti riya. Kita renungi Al-Quran dan hadis bagaimana memuji orang yang ikhlas, bagaimana keduanya menerangkan akibat surga bagi orang yang ikhlas dan menakuti orang yang tidak ikhlas. Itu salah satu upaya kita berusaha supaya ikhlas. Belajar, kita ini belajar. Orang yang beramal ibadah di dunia tidak ikhlas, di akhirat nanti akan dipanggil Allah Ta'ala dengan panggilan munafik. Jadi kita ini beramal tidak ikhlas di dunia, sebetulnya kalau di dunia tidak apa-apa, gak ada pengaruh, tapi nanti di akhirat kita dipanggil Allah dengan sebutan orang munafik. Allah berfirman, wahai munafik, wahai orang munafik, wahai penipu, kata Allah. Inilah yang kita renungi agar kita bisa ikhlas. Itu salah satu cara pertama. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diolok-olok oleh Allah sebagaimana dia dalam dunia mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Misalnya dia sembahyang dengan tujuan mendapatkan pujian, itu sama dengannya mengolok-olok Allah. Lagaknya saja beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya menyembah kepada orang yang diharapkan untuk memujinya. Jadi di akhirat nanti ia akan dibalas oleh Allah. Allah akan berkata, Fulan bin Fulan masukkan ke dalam surga, kata Allah. Sesampai ke muka pintu surga, pintunya ditutup. Kata Allah,
Di dalam dunia dulu engkau mengolok-olok aku, sekarang giliranku mengolok-olok engkau. Diperlihatkan kepadanya surga dengan kenikmatan kemegahannya, tapi dia singgah terlebih dahulu di dalam neraka. Inilah akibat orang yang mengolok-olok Allah di dalam dunia. Jadi sembahyang kayaknya bentuknya ibadah, tapi hatinya ke manusia, ke makhluk. Pengen dianggap orang rajin beribadah, pengen dianggap orang ini dekat dengan Allah, tapi hatinya ke situ, bukan kepada Allah. Maka itu sama mengolok-olok Allah, kayak main-main sama Allah. Tentu yang dilihat Allah itu hatinya. Kalau kiblat jasad sudah jelas, berdiri menghadap kiblat itu Baitullah, tapi kiblatnya roh dan hati itu adalah menghadap Allah. Jangan sampai punya harapan selain daripada harapan kepada Allah. Itu namanya mengolok-olok. Nanti kita itu diprank oleh Allah. Surga, ini masukkan surga, si A masuk surga. Sekali sampai surga ditutup pintunya, diperlihatkan keindahan kenikmatan surga, tapi dia dimasukkan ke dalam neraka lebih dulu. Kenapa? Karena di dunia ini ada harap dipuji oleh daripada selain daripada Allah. Entah dipuji makhluk, kedudukan di hati makhluk, disanjung supaya dikatakan orang bersih dan beribadah. Nah itu namanya mengolok-olok Allah. Jasadnya sembahyang, tapi hatinya mengharap kepada makhluk. Itu nanti di surga, di akhirat diolok-olok Allah gantian. Sedekah itu ibadah mestinya karena Allah Ta'ala, tetapi kalau tidak karena Allah, itu sama dengan mengolok-olok Allah, dan Allah nanti bakal membalas olok-olok itu di akhirat. Jadi agar kita ikhlas, kita mesti merenungi hadis-hadis yang tentang bagaimana orang-orang yang ikhlas, bagaimana akibatnya kalau orang itu tidak ikhlas. Itu yang pertama, dimurnikan niat. Jangan berharap selain kepada Allah, jangan minta nilai selain dinilai oleh Allah. Itu syarat pertama kalau kita kepingin masuk ke dalam golongan yang ikhlas. Karena kita ini banyak tertipu. Buktinya kalau kita ikhlas karena Allah tuh, kita digunjing orang kan, ada dipuji orang kan, sama aja. Padahal kan sok ahli ibadah tetap ke masjid, ibadah kan macam-macam, tetap sembahyang berjamaah, tetap ke pengajian, tetap silaturahim yasinan, biar orang macam-macam. Nah, itu tandanya orang itu ada tanda-tanda orang ikhlas, karena kadang minta dinilai makhluk, kadang minta dan berharap kepada makhluk, tapi hanya berharap kepada Allah, hanya minta dinilai oleh itu. Sulit belajar kayak gitu. Yang ada apa? Kadang disuruh baca doa, kadang ke masjid lagi. Kadang disuruh jadi imam, kadang ke masjid lagi. Karena tersinggung sedikit, kadang. Berarti hati itu kemana? Ke manusia. Selama hati ini kadang kepada Allah, dia memegang apapun kadang mau sukses. Jadi mendirikan kebaikan kadang mau bilang ada di situ niat bukan karena Allah, pasti hancur. Karena dia kecewa nanti. Kalau niatnya dia kepengen dipuji, karena dipuji kecewa. Kalau niatnya kepengen di mata makhluk mulia, karena dimuliakan kecewa. Ayo, karena di situ kadang-kadang ditanam engkau saja ya Allah. Terserah orang mau bilang apa, yang penting saya dalam kebenaran ini menuruti sunnah Nabi, yang kupandang hanya keikhlasanmu semata-mata engkau ya Allah. Terserah orang mau bilang apa, walaupun bagaimana, tetap insya Allah berjalan. Itu sudah kunci sudah. Bila orang itu ikhlas, setan, jin mundur. Ajar Allah, silakan kau menggoda umat hamba-hambaku, terserah kau semampumu, tapi engkau tidak akan mampu menggoda orang yang ikhlas
hanya karena aku mundur di kantor Allah. Tanya mundur, tapi hendak dinilai manusia, berharap lawan manusia, berujung sakit hati, kecewa, akhirnya organisasi sosial, organisasi kebaikan akan hancur. Ada mau jaga? Nah, itu tuh dosa sudah. Itu kita di mana aja coba dipraktekkan. Jadi ketua masjid, jadi ketua RKM, menghidupkan langgar, menghidupkan musola, menghidupkan masjid itu kalau ada niat daripada selain Allah berantakan. Anda ganti berapa kali apa urusan tetap berantakan. Nah, itu sudah kunci sudah. Supaya kita ini kalau memang tujuan kita hendak melangkah meraih keridhaan Allah, pasang niat jujur, terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku tidak menyakiti hati orang, niatku beribadah, yang aku pandang hanyalah Allah. Wah, berat itu, berat. Yang kedua, jadi yang kedua supaya bisa ikhlas itu adalah bi'ihfa'i wa kitmani a'malis sholihat, dengan menyembunyikan amal-amal soleh. Banyak waktu melakukannya atau baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya, disimpan rapi-rapi, disimpan pisit-pisit, rapat-rapat, pengkawan jangan ketahuan orang. Untuk meraih ikhlas itu menyimpan, menutup rapat amal soleh, baik ketika dia melaksanakan atau sesudah melaksanakannya. Nah, itu guys. Hal ini mendukung untuk ikhlas beramal soleh seperti sembahyang sunnah. Pokoknya hal-hal yang tidak disuruh untuk dinampakkan amal-amal itu mesti disembunyikan. Kecuali sembahyang berjamaah memang harus lah. Ayo nampakkan siar yang berjalan gratis, kabus mobil, kalau sedang motor kemana? Masjid, jamaah. Tapi kalau hal-hal yang sunnah, duha, tahajud, sembahyang sunnah, itu disuruh menyimpan yang rapat-rapat. Atau sedekah sunat. Kalau zakat memang ayo kita zakat masjid tuh. Ini sedekah sunat lebih bagus, semakin banyak orang yang tidak tahu semakin bagus. Nah itu pokoknya sesuatu yang ada disuruh menampakkan, sembunyikan, jangan berkisah. Itu tanda itu anak masuk yang kedua, orang hendak ikhlas. Tapi zaman waya ini orang hendak umroh, mulai pesawat, mulai masuk pesawat sudah kabar sudah sampai kemana-mana, sampai turun ke Jeddah, alhamdulillah sampai ke Jeddah, foto, posting, alhamdulillah sampai ke hotel Madinah, foto, posting, alhamdulillah sudah selesai tawaf, foto, hendak minta dinilai orang kah, dinilai Allah. Sama aja kita beribadah di rumah kayak dosa kita. Posting, makan nyaman posting, kawan beliuran melihat daripada posting makanan, antari makanan itu jadi hal-hal yang bila ada itu ngeprank Tuhan, seakan-akan sedekah bagus, sembahyang sunat bagus, tapi kira-kira Tuhan ngeprank juga ikan surga ikan ya, sekalian masuk tuh. Nah dulu tuh lihat nyamannya di surga. Ikan semalam kayak itu juga, kadang mengharap aku, tapi kan dipuji orang sudah, dikatakan orang ahli ibadah sudah, itu dapatnya surga kayak dulu. Nah, jadi wajah ini masya Allah, posting terus, nah itu dulu. Ya, tapi kalau niatnya siar, mohon maaf, biar banyak memotong video kata-kata yang bagus bisa menyentuh orang, menggiatkan beribadah, posting ke Facebook bagus, niatnya siar, ini ilmu harus disebarluaskan. Tapi kalau ibadah kita pribadi,
di posting-posting. Nah, gitu. Apa? Dan salah satu itu adalah amal-amal yang mesti disembunyikan, jangan diceritakan kepada orang lain, nanti bisa mengurangi nilainya, bahkan bisa menghilangkan nilai pahala. Kita menyimpan amal soleh serapi-rapinya, itu membantu keikhlasan. Nah, orang berhari kelihatan orang biasa aja, padahal ibadahnya di rumah masya Allah mati kan, tapi ada orang yang mata, tapi di langit sana tubur malaikat tutuwali Allah kepada Allah. Kenapa? Karena menyimpan rapat-rapat amal ibadah yang sunnah-sunnah. Kayaknya sebagai parti biasa aja kelihatan. Sedekahnya disimpan, kadang kelihatan orang. Ibadah sunnahnya, bacaan Al-Qurannya, kada tahu sekalinya di rumah seminggu hatam Quran. Wah, ada kabarnya. Di rumah sekalinya tahajud, masya Allah saban hari 20 rakaat. Ada ceritanya, ada kabarnya. Sekalinya meninggal para malaikat apa itu wali-wali Allah. Yang ketiga, selanjutnya agar kita bisa ikhlas, dan ini yang paling penting, biqat'it toma'i minal khulqi, memutus tomak daripada makhluk. Tomak itu berharap kepada makhluk. Selama kita masih tomak dengan makhluk, kita akan sulit untuk ikhlas. Selama kita masih ada yang kita kehendaki dari makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita ingin makhluk itu sayang dengan kita, misalnya kita kepingin makhluk itu taat dengan kita, kita ingin makhluk itu mencintai kita, kita ingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita. Selama itu ada dalam hati kita, maka kita sulit untuk ikhlas. Karena ada mengharap kita, tapi kalau mengharap sama makhluk, demi Allah banyak sakit hati saja. Biarnya bila berbuat baik, Anda kepingin mengharap kepada makhluk, kepingin diucapkan terima kasih, kepingin supaya makhluk tadi cinta lawan kita, senang ngepen sama kita, uyuh kita, sakit hati aja. Karena lama ini banyak kecewa kita. Wah, malam-malam untuk lawang, malam-malam aku pas peralatan guling nyaman, sekalinya minta tolong ya, antarakan ke rumah sakitnya, antarakannya sekalinya mana ada, jangankan mengarahkan minyak, terima kasihnya ada. Nah, itu berarti hati itu sakit hati karena mengharap makhluk. Kenapa Inya masih mengharap kepada makhluk? Inya kada sadar bahwasanya Inya kalau menolongi itu karena ditolongi Allah. Kalau bersedekah karena itu dibukakan hati kita oleh Allah. Kadang memandang akalnya Allah, memandang diri yang timbul kawal beribadah. Nah itu yang sulit. Apa aja yang mengharapkan makhluk sakit hati. Uyuh dulu waktu pada sedih itu apa? Pengantinan aku berhimbang sehari pada sedih. Dengan harapan bila aku kira pengantinan sidin dua pada aku, sekalinya sidin kada datang, Pak. Karena mengharap sakit hati. Aku semingguan kada beli pada sidin tuh dengan harapan bila kira pengantin dibawa juga aku, sekalinya jangankan dibawa, ditawari aja kada mengantar pengantinnya. Wah, seminggu aku di situ malah nang jauh-jauh nak ada jadi isidin, ada menolong isidin dibawa. Nah, itu orang mengharap kepada makhluk itu sakit hati. Ini orang yang belajar ikhlas, jangan tapi mengharap sama makhluk. Kita hendak menolongi karena Allah sudah. Sidin kita menolongi kita nggak ada kan? Itu ikhlas itu berarti itu orang. Bilanya renung. Ada balasannya lalu-lalunya. Ya Allah. Jadi selama kita masih tamak
dengan makhluk sulit untuk ikhlas. Berharaplah hanya kepada Allah. Berharap kepada Allah aja bukan golongan yang terbaik sih. Karena masih berharap. Yang terbaik itu kadang mengharap apa-apa, pian aja ya Allah. Mengharap supaya jadi orang kemarin orang yang muka sapah, dibuka hijab, menjadi orang yang dekat dengan Allah, itu masih ada harapan. Tapi kalau semata-mata Allah, terserah pian aja lagi sudah. Nah itu yang paling top. Apalagi mengharap sama makhluk, mengharap sama Allah aja. Kedudukan orang tasawuf belum yang paling tertinggi, walaupun ada salah, karena mengharapnya kepada Allah. Apalagi mengharap kepada makhluk. Kita ini membujur-bujur paham dan diamalkan, masya Allah. Ini bagusnya aturannya. Jadi putuskanlah harapan-harapan kepada makhluk itu. Wa bidawamir riyadati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan dengan berjuang. Latih terus. Nah, diceritakan adalah seorang soleh yang sembahyang berpuluh-puluh tahun di shaf yang pertama. Ini orang soleh, puluhan tahun bila berjamaah selalu shaf pertama. Satu hari dia terlambat, padahal sudah berpuluh-puluh tahun ia sembahyang berjamaah di shaf yang pertama, sehingga dia masbuk. Lalu dia berkata, aku merasa malu dengan sebab masbuk ini, karena aku biasa di shaf yang pertama. Begitu dia merasa malu, lalu dia menyimpulkan bahwa selama ini aku sembahyang di shaf pertama itu adalah bukan karena Allah. Bukannya hari ini aku malu tidak di shaf pertama, lalu kata beliau sembahyang yang 10 tahun tadi aku kotor hari demi hari di rumah. Ini dinamakan dengan riyadhah dan mujahadah atau berjuang. Kalau kita sembahyang merasa ada riyaknya, ulangi lagi sembahyang itu di rumah sendirian, sepi, benar-benar sepi sampai benar-benar baik sembahyang kita. Kalau kita tadi berzikir, membaca Al-Quran di tengah orang banyak, dan kita ada merasa riak, senang, nanti di kamar banyak-banyak membaca zikir dan Al-Quran. Ini namanya riyadhah untuk menyatakan ikhlas ke dalam hati. Akhirnya kita nih, masya Allah, jauh orang bahari itu berpuluh-puluh tahun sekalinya pas masbuk sakit hati, malu aku. Biasanya di shaf pertama malu lawan makhluk itu sudah termasuk ibadahnya bukan karena Allah, maka dia mengulangi satu persatu selama 10 tahun itu sembahyangnya di rumah supaya ikhlas, yang melihat hanya Allah. Wah, kita ini terkenal rajin, ada orang rajin sembahyang qobliyah ba'diyah di rumah, mana ada kadang-kadang kan sembahyang fardunya cepat mana, qobliyah ditinggal, ba'diyah ditinggal. Tapi mau di masjid dilanggar qobliyah, ba'diyah, witir. Nah itu kalau kita di rumah sama kayak itu ikhlas tuh. Tapi mau di masjid kayak itu rajin, di rumah kadang menggawe, tandanya kita diminta dilihat dan dinilai oleh orang lain. Itu tandanya. Tapi bila di rumah ada orang kita qobliyah ba'diyah tetap tahajud witir, di masjid pun kita qobliyah ba'diyah, berarti sama aja yang dipandang hanya Allah. Di masjid kita lawas sembahyang, sekali di rumah assalamualaikum, assalamualaikum. Itu. Untuk mengetahui diri kita masing-masing, dibenahi ya, supaya kita tidak rugi nanti di hadapan Allah, supaya ada nilai ibadah kita. Jangan berharap kepada makhluk, putus asa itu dilatih dan berjuang. Ini dinamakan dengan riyadhah, namanya mujahadah, latihan. Nah, itu. Kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a'u ilallahi ayarzuqahul ikhlas, yaitu dengan berdoa kepada Allah agar diberi Allah Ta'ala yaitu ikhlas.
Kalau Allah ingin memberi, maka hanya sebentar saja. Selanjutnya yang mendatangkan ikhlas adalah Allah. Nah, di samping sudah ikhtiar usaha yang itu tadi, kita disuruh minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas ya Allah. Karena kalau Allah sudah menjadikan kita orang ikhlas, pasti kita bisa ikhlas. Karena mengharap siapa-siapa lagi. Jadi andalannya juga termasuk minta, ya Allah, jadikan aku yang orang yang ikhlas. Kalau kita sampai digandang Allah, mustahil kita bisa ikhlas. Dan yang selanjutnya yaitu sohbatul mukhlisin, berkawanlah dengan orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Allah, amin ya Allah ya Allah, sallallahu mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Jamaah maghfura taqabbal semua ya arhamar rahimin. Alimna bima fa'altana waj'alna khosatan waj'al amalna khalisatan bi rahmatika ya rabbin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum